Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Hidayat dengan Stambuk F2312012, Prodi S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai integrasi nasional. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak videonya. Integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara-negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, pemeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beraneka ragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain, untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. A. Integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Safruddin Bahar 1998. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Howard Friedkin 1996 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kami sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa atau negara adalah: 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Hampir senada dengan pendapat di atas, Suyoto Usman 1998 menyatakan bahwa satu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila: 1. Masyarakat dapat menentukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross atau cutting inflation sehingga menghasilkan cross cutting loyalty. Dan 3. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. 2. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan, kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathanael Sumampou, nomor stambuk F231-20006. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya tentang bab 9 integrasi nasional. Sub A nomor 3. Pluralitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau majemuk, yang artinya masyarakat yang memiliki ikatan perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial.
Masyarakat Indonesia memiliki dua ciri, antara lain ciri horizontal yang ditandai adanya kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan kedaerahan, misalnya perbedaan agama, suku, budaya, dan ras. Ciri yang kedua, ciri vertikal, ditandai adanya perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah. Yang maksudnya di sini ialah perbedaan antara pemangku pemerintahan dan masyarakat biasa. Faktor-faktor bahwa kondisi di Indonesia yang berkaitan satu sama lain, antara lain, yang pertama, faktor historis, yaitu sejarah awal terbentuknya masyarakat di Indonesia. Yang kedua, faktor ekologis, yaitu faktor kondisi fisik geografis Indonesia. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya, yang maksudnya ini tentang faktor perjalanan waktu masyarakat membangun suatu kehidupan masyarakat di Indonesia tersendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nerotilanata dengan nomor stambuk F231 20042. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun konflik yang bersifat horizontal. Konflik yang bersifat vertikal di sini yang dimaksud adalah konflik antara pemerintah dan rakyat, dan juga yang termasuk adalah konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan konflik horizontal yang dimaksud di sini adalah konflik antara warga atau antar satu kelompok dalam masyarakat. Menurut statement 1991 nomor 373, penyebab konflik kedaerahan adalah yang pertama, krisis pemerintah nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintah karena lemahnya konstitusi. Yang kedua adalah kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. Yang keempat, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. Yang kelima, rezim yang tidak responsif, terdapat tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Di samping konflik vertikal tersebut, konflik horizontal juga sering muncul, baik konflik yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan, antar kelompok atau golongan dan semacamnya yang muncul dalam bentuk seperti kerusuhan, perang antar suku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan sebagainya. Dalam hal ini, dapat kita sebutkan kasus-kasus yang terjadi di Poso, Sampit, Ambon, kasus di Lombok, dan masih ada tempat-tempat yang lain. Terjadinya konflik horizontal biasanya juga merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Contohnya faktor kesukuan atau etnis, agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Apa yang tampak sebagai kerusuhan yang berlatar belakang agama bisa jadi lebih terkait dengan sentimen etnis atau kesukuan. Begitu juga dengan konflik yang tampak dengan latar belakang etnis atau keagamaan, sebenarnya hanya merupakan perwujudan dari kecemburuan sosial saja. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi, Indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Contoh kasusnya adalah kasus Aceh, Papua, dan Ambon, merupakan konflik yang bersifat vertikal yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan perwujudan konflik antara masyarakat, daerah dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Di samping itu, adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah. Berbagai keragaman masyarakat yang ada di Indonesia dan kondisi negara kepulauan juga membentuk pola penilaian sosial yang akan ikut berpengaruh pada upaya mewujudkan integrasi nasional. Masalah pemilihan sosial menggambarkan pola pengelompokan masyarakat terkait dengan berbagai aspek perbedaan yang ada di dalamnya. Pola penilaian sosial dapat dibedakan atas penilaian sosial yang bersifat consolidated dan pola penilaian sosial yang bercorak intersected.
Penilaian sosial yang bercorak consolidated merupakan pola penilaian sosial yang dimana dua atau lebih kelompok masyarakat sekaligus membawakan beberapa aspek perbedaan di antara mereka. Sedangkan penilaian sosial yang bercorak intersected merupakan penilaian sosial di mana beberapa aspek perbedaan jatuh pada pengelompokan masyarakat secara tidak bersamaan, melainkan saling berpotongan atau interseksi. Penilaian sosial yang lebih mendukung upaya mewujudkan integrasi nasional adalah penilaian yang bercorak intersected. Sedangkan dalam beberapa hal, penilaian masyarakat Indonesia menampakkan pola consolidated, suatu pola pemilihan yang sesungguhnya kurang mendukung upaya pembinaan integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putila Mesmaito, nomor stambuk F231201016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal, yang kedua dimensi horizontal. Jadi, dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan juga harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan juga rakyat. Integrasi dimensi vertikal ini bisa juga disebut dengan integrasi politik. Nah, kemudian sedangkan dimensi horizontal ini berupa dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan masih banyak perbedaan lainnya. Jadi, integrasi horizontal ini merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Di horizontal ini juga bisa disebut dengan integrasi teritorial. Kemudian kita ada tantangan yang harus dihadapi dari dua dimensi ini. Yang pertama, tantangan antara dimensi horizontal yaitu berakar pada perbedaan antara suku, ras, budaya, bahasa, dan juga perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan kalau dia vertikal, tantangannya ini merupakan perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikannya. Misalnya seperti pendidikan. Kalau masyarakat pemerintah itu pendidikannya itu latar belakangnya itu lebih tinggi, maksudnya lebih berpendidikan. Kalau dia massa atau masyarakat, pendidikannya itu ada kalangan bawah, pendidikannya rendah, cuma lulusan SMA seperti itu. Jadi itu harus tantangan yang dihadapi dalam dua dimensi ini. Jadi inti dari materi yang saya jelaskan ini, dimensi integrasi nasionalnya terdiri menjadi dua. Pertama horizontal dan juga vertikal. Kalau dia vertikal, dia ini berkaitan dengan pemerintah dan rakyat. Kalau dia horizontal berkaitan dengan pemerintah dan pemerintah. Permasalahannya juga ini atau tantangannya juga ini mengenai kalau dia vertikal pemerintah dan massa, masalahnya seperti latar belakang kependidikan yang berbeda. Kalau dia horizontal masyarakat dan masyarakat, tantangannya itu seperti perbedaan suku, ras, budaya, dan sebagainya. Jadi itu yang dapat saya jelaskan mengenai dimensi integrasi nasional. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusya Salabot, stambuk F2312009. Sini saya akan menjelaskan bagian integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang. Dalam usia yang masih relatif muda, dalam membangun negara, ikatan kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancing pada ikatan-ikatan primer
pendekatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang baik, ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh. Yang pertama, strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua macam satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun, bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi dapat diwujudkan. Yang kedua, strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan budaya yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Yang ketiga adalah strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Orisa Saneta dengan sandbook F23120.026. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu kelompok 8, yang dengan judul Integritas Nasional. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Di era globalisasi, tantangan itu bertambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-negara. Negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntunan atau kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatkan ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Namun demikian, harus tetap diyakini bahwa nasionalisme sebagai karakter bangsa tetap diperlukan di era Indonesia merdeka sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensi sekaligus mewujudkan para peradaban yang luhur, kekuatan yang tangguh, dan mencapai negara bangsa yang besar. Nasionalisme sebagai karakter semakin diperlukan dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di era globalisasi karena gelombang peradaban kesejahteraan ditandai oleh semakin kaburnya batasan-batasan teritorial negara akibat gempuran informasi global yang nyaris tanpa hambatan yang dihadirkan oleh jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang sangat besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi, Indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Sedangkan dalam dimensi horizontal, sering pula dijumpai dengan adanya gejolak atau pertentangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berunsur ras, kesukuan, keagamaan, atau antar golongan.